Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Laila Okta Yuventina. Pada pembahasan kemarin, kita sudah membahas konsep dasar manajemen pendidikan. Nah, pada pembahasan kita kali ini akan membahas tentang tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Teman-teman sudah tahu belum sih siapa pelaku manajemen pendidikan? Betul sekali, jawabannya adalah kepala sekolah. Nah, sekarang, apakah teman-teman tahu definisi kepala sekolah? Kalau belum tahu, mari kita cari tahu sama. Nah, secara etimologi, kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah. Kata kepala sekolah sendiri berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi. Sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat terjadinya penerimaan dan pemberian penjelasan. Menurut Wahyu Sumijo, mengungkapkan bahwa kepala sekolah adalah tenaga fungsional guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin sekolah, di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pembelajaran. Selanjutnya adalah hal-hal yang mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah menurut Diknas 1999. Yang pertama adalah kepribadian yang kuat, yakni pribadi yang percaya diri, berani, bersemangat, murah hati, dan memiliki kepekaan sosial. Yang kedua, memahami tujuan pendidikan dengan baik. Karena dengan pemahaman yang baik, kepala sekolah dapat menjelaskan kepada guru, staf, murid-murid, dan pihak yang terkait tentang strategi pencapaian tujuan sekolah. Yang ketiga, memiliki pengetahuan yang luas tentang bidang tugasnya maupun bidang lain yang terkait. Dan yang keempat, memiliki keterampilan yang profesional, yaitu keterampilan yang terkait dengan tugasnya sebagai kepala sekolah, yaitu keterampilan teknis, seperti menyusun jadwal pelajaran, memimpin rapat, melakukan supervisi. Keterampilan berhubungan kemanusiaan seperti memotivasi, mendorong guru dan staf untuk berprestasi. Keterampilan konseptual seperti mengembangkan konsep pengembangan sekolah, mengidentifikasi dan memecahkan masalah, serta mengantisipasi masalah yang akan timbul dari semua kemungkinan. Sekarang, kita akan membahas apa saja sih syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007, syarat-syarat menjadi kepala sekolah dikelompokkan menjadi dua, yaitu kualifikasi umum dan kualifikasi khusus. Yang pertama, kita akan membahas kualifikasi umum. Dalam kualifikasi umum ini, terdapat beberapa, yaitu yang pertama, memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4 atau D4, kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang berakreditasi. Yang kedua, pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun. Yang ketiga, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali teman kanak-kanak atau Raudatul Atfal memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun. Dan yang keempat, memiliki pangkat rendah-rendahnya 3C bagi pegawai negeri sipil atau PNS, dan bagi non-PNS diterapkan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. Nah, yang kedua itu kualifikasi khusus. Dalam kualifikasi ini, syaratnya relatif sama, yang membedakan hanya pada jenjang pendidikannya saja. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, berstatus sebagai guru. Yang kedua, memiliki sertifikat sebagai guru. Dan yang ketiga, memiliki sertifikat kepala yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Pada subpokok yang ketiga ini, kita membahas tentang kepala sekolah yang efektif. Ciri-ciri kepala sekolah efektif menurut Husnuridlo 2010 adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya dan ia mendorong semua staf untuk mewujudkan visi tersebut. Yang kedua, memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. Yang ketiga, tekun mengamati para guru di kelas dan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif dalam rangka pemecahan masalah dan memperbaiki pembelajaran. Yang keempat, mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan merancang langkah-langkah untuk meminimalisir kekacauan. Yang kelima, mampu memanfaatkan sumber-sumber material dan personil secara kreatif.
Dan yang terakhir, memantau prestasi siswa secara individual dan kolektif serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan instruksional. Subpokok yang keempat adalah tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Menurut Dirawat 1986, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dapat digolongkan kepada dua bagian, antara lain, yang pertama, tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi dapat digolongkan menjadi 6 bagian, yaitu 1. Pengelolaan pengajaran merupakan dasar kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok. Kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan seperti menyusun jadwal, mengatur kegiatan penilaian, melaksanakan norma-norma kenaikan kelas, dan lain-lain. 2. Pengelolaan kepegawaian, yaitu menyelenggarakan urusan-urusan yang berhubungan dengan penyeleksian, pengangkatan, penaikan pangkat, cuti, perpindahan, dan pemberhentian anggota staf sekolah. 3. Pengelolaan kemuritan. Dalam bidang ini yang nampak adalah perencanaan dan penyelenggaraan murid baru, pembagian murid atas tingkat-tingkat, kelas atau kelompok, perpindahan dan keluar masuknya murid. Yang keempat, pengelolaan gedung dan halaman. Pengelolaan ini menyangkut usaha-usaha perencanaan dan pengadaan investasi, pengaturan pemakaian pemeliharaan, rehabilitasi perlengkapan dan alat-alat material sekolah, keindahan dan kebersihan umum. 5. Pengelolaan keuangan. Dalam bidang ini menyangkut masalah urusan gaji guru dan staf sekolah, urusan penyelenggaraan otoritas sekolah, urusan uang sekolah dan uang alat-alat murid. Dan yang terakhir, pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Untuk memperoleh simpati dan bantuan dari masyarakat termasuk orang tua, murid-murid, dan untuk dapat menciptakan kerjasama antar sekolah dan lembaga sosial. Yang kedua adalah tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi. Kepala sekolah bertugas memberikan bimbingan, bantuan, pengawasan, dan penilaian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan pengajaran yang berupa perbaikan program dan kegiatan pendidikan pengajaran untuk dapat menciptakan situasi belajar mengajar. Tugas tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, membimbing guru agar mereka dapat memahami secara jelas tujuan pendidikan pengajaran yang hendak dicapai. Yang kedua, membimbing guru agar mereka dapat memahami lebih jelas tentang persoalan-persoalan dan kebutuhan murid. Dan yang terakhir, menyeleksi dan memberikan tugas-tugas yang paling cocok bagi setiap guru sesuai dengan minat, memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar-standar sejauh mana tujuan sekolah tersebut dicapai. Selanjutnya adalah tugas kepala sekolah sebagai manajer. Stoner 1978 mengemukakan 8 fungsi kepala sekolah sebagai seorang manajer, yaitu 1. Bekerja dan dengan melayani orang lain. 2. Dengan waktu dan sumber yang terbatas mampu menghadapi berbagai persoalan. 3. Bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan. 4. Berpikir secara realistik dan konseptual. 5. Sebagai juru penengah. 6. Adalah seorang politis. 7. Adalah seorang diplomat dan yang ke-8 mengambil keputusan yang sulit. Dan materi yang terakhir adalah peran kepala sekolah. Seorang kepala sekolah yang berperan sebagai administrator memiliki 10 peran, yaitu peran pribadi, kepala, pemimpin, penghubung, peran pengetahuan supervisi, penabur pengetahuan, juru bicara, peran dalam mengambil keputusan, wiraswastawan, pemecah waktu, pengalokasian sumber daya, dan perundingan. Secara garis besar, pemimpin pendidikan memiliki 3 peran utama, yaitu 1. Peran kepemimpinan kepala sekolah meliputi A. Kepala sekolah merupakan kunci dalam membentuk kultur sekolah. B. Kepala sekolah harus dapat menjalin hubungan dengan kompleks internal dan eksternal. 2. Peran manajerial kepala sekolah meliputi A. Keterampilan manajerial, yaitu 1. Teknis atau teknikal, mencakup teknik proses manajemen seperti perencanaan, pengaturan, koordinasi, pengawasan, dan pengendalian. 2. Manusia atau human, keterampilan hubungan antara manusia, memotivasi dan membangun moral. Dan yang ketiga, konseptual atau konseptual, menekankan pada pengetahuan dan teknis terkait jasa atau produk tentang organisasi. B. Kepala sekolah harus memimpin dari pusat atau lead from center, demokratis,
melegalisasikan tanggung jawab, memberi kuasa dalam pengambilan keputusan, dan mengembangkan usaha elaboratif yang mengangkut siswa, guru, dan orang tua. C. Kepemimpinan untuk kepala sekolah yaitu 1. Kepemimpinan struktural, 2. Kepemimpinan fasilitas, 3. Kepemimpinan yang mendukung, dan 4. Kepemimpinan partisipatif. Dan yang ketiga, peran kurikulum pengajaran kepala sekolah. Ada 6 peran kepala sekolah di bidang kurikulum pengajaran, yaitu A. Menjamin kualitas pengajaran, B. Mengawasi dan mengevaluasi pengajaran, C. Mengalokasi dan melindungi waktu pengajaran, D. Mengkoordinasi kurikulum, E. Memastikan isi data pembelajaran yang tersampaikan, F. Monitoring kemajuan siswa. Baiklah, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.